Oke, kita lanjut ya. Kita bakalan bahas untuk free tryout-nya. Kemudian yang pertama aku bakalan bahas beberapa soal klinisnya ya. Jadi aku pilih beberapa soal yang kemungkinan biasanya sering keluar. Bisa di next dulu, next. Oke, next lagi. Langsung aja. Oke. Oke, di sini aku pilihnya beberapa soalnya. Yang pertama ada TBC, pokoknya ada infeksi. Aku pilih yang TBC, kemudian ada infeksi sama satunya lagi epilepsi ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk soalnya ya, seorang pasien laki-laki usia 44 tahun datang ke dokter mengeluhkan batuk berdahak yang tak kunjung sembuh sejak 1 bulan yang lalu, sesak napas dan berkeringat di malam hari. Kemudian dokter mendiagnosa pasien terkena TBC. Dokter memberikan OAT kategori 1. Setelah 1 bulan konsumsi rutin, pasien tidak merasakan adanya perbaikan. Maka setelah dilakukan pemeriksaan kultur bakteri, hasilnya adalah MDR-TB. Maka obat apa yang mengalami resistensi? Jawabannya adalah yang D ya, yang apa namanya rifampicin sama isoniazid. Next, kita lihat langsung ke pembahasannya aja ya. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang rifampicin dan isoniazid ya. Jadi biasanya kalau di soal UKAI untuk case TBC sendiri itu banyak banget yang keluar teman-teman. Salah satunya itu adalah ini ya. em, Salah satunya itu adalah dia keluarnya terkait misalnya resistensi antibiotik gitu. Nah, salah satu contohnya di sini adalah yang tadi ya, MDR-TB. MDR-TB itu apa? MDR-TB itu maksudnya adalah multi drug resistant multi drug resistant gitu ya. Nah, multi drug resistant itu diartikan sebagai ketika misalnya pasien TBC-nya itu dia mengalami resistensi terhadap 2 obat utama di TBC atau pengobatan TBC yaitu obat rifampicin sama isoniazid gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat tuh, jangan sampai kebalik antara misalnya polyresistant sama multi drug resistant ya. Kalau misalnya monoresistant itu kan seperti namanya mono ya, berarti cuma satu. Berarti misalnya case-nya dia resistensi terhadap misalnya obat ethambutol aja atau misalnya terhadap isoniazid aja. Atau misalnya pokoknya intinya dia terhadap salah satu aja gitu ya. Nah, kalau polyresistant, poly artinya banyak ya, jadi lebih dari satu itu udah disebut dengan polyresistant. Tapi bedanya sama MDR apa? Kalau MDR berarti dia harus dua-duanya obat yang tadi aku sebutin, isoniazid sama rifampicin. Kalau polyresistant, dia bisa, dia pokoknya apa ya namanya, resistensi selain kombinasi antara isoniazid dan rifampicin, garis bawahi kata dannya teman-teman ya. Berarti kalau maksudnya aku di sini kalau misalnya dia resistensinya antara ethambutol sama isoniazid, maka masuknya adalah polyresistant. Atau misalnya antara streptomycin sama rifampicin, berarti masuknya adalah polyresistant. Jadi intinya dia kata dan. Jadi kalau misalnya udah dua tadi, berarti masuknya adalah multidrug resistant atau MDR. Itu yang paling sering kebalik ya. Kemudian ada juga pre-XDR. Kalau pre-XDR berarti dia udah masuknya ke golongan-golongan yang lini 2 ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa dia kalau udah pre-XDR berarti dia ini resistensi terhadap salah satu golongan obat fluoroquinolone, fluoroquinolone yang dipakai buat pengobatan TBC ya teman-teman. Dan salah satu OAT injeksi lini kedua. Jadi misalnya seperti kanamisin, kanamisin, sama amikasin gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada extensive drug resistant atau XDR. Kalau XDR itu berarti dia salah satu obat golongan fluoroquinolone dan salah satu dari obat injeksi lini kedua. Jadi perhatikan kata dan berarti dua-duanya, kata atau berarti salah satu gitu ya. Jangan sampai teman-teman keliru gitu. Sama yang terakhir adalah TB resistant RR atau rifampicin ya berarti dia eh,
pasien yang resisten terhadap rifampicin. Jadi bisa monoresisten, poliresisten, TBMDR sama TBXDR. Artinya bahwa gini, kalau misalnya pasien monoresisten, poliresisten, TBMDR sama TBXDR, sudah pasti dia akan masuknya TB resisten, apa namanya, dia bisa jadi masuknya TB resisten rifampicin gitu. Tapi TB resisten rifampicin itu belum tentu masuknya di sini, masuk di monoresisten atau poliresisten gitu ya. Oke, kita next dulu. Untuk yang nomor satu ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kalau mau ditanyakan langsung aja ya. Sebelum aku next ke yang berikutnya, soal kedua. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada berarti kita next ya. Nanti kalau misalnya di tengah jalan, di tengah aku jelasin ada yang mau tanya, oke oke belum ya. Oke, thank you. Nanti kita lanjut dulu ke nomor dua. Soal nomor dua ini adalah terkait vaksin. Biasanya teman-teman kalau vaksin itu dia tanyanya adalah ini. Entah dia tanyanya terkait misalnya vaksinnya ketika sudah dibuka dia bertahan berapa lama, kemudian atau misalnya dia tanya untuk penyakit ini vaksin apa yang dikasih, atau misalnya gini, dia tanyanya terkait pasiennya ini baru lahir. Nah, vaksin pertama yang harus kita kasih itu apa? Jadi cakupan obat, cakupan soal untuk vaksin itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini soalnya adalah seorang ibu datang membawa bayinya berumur 1 bulan ke puskesmas. Bayi tersebut akan menerima vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Vaksin apakah yang diberikan kepada bayi tersebut? Nah, caranya adalah kalau misalnya nih teman-teman lupa ya, eh, apa sih namanya vaksin vaksin TBC itu apa sih? Nah, teman-teman harus ingat kembali bahwa eh, untuk bayi di masa dia 0 sampai 1 bulan itu ada 3 vaksin utama yang harus dikasih. Yang pertama adalah hepatitis, kemudian ada BCG sama oral polio. Jadi, teman-teman kalau misalnya lupa nih, amit-amit lupa ya, lupa lagi tuberkulosis tuh vaksinnya apa ya? Gue lupa gitu. Ya udah, berarti teman-teman ingat aja yang tadi 3. Kalau misalnya di sini nggak ada pilihannya, berarti kan di sini teman-teman pilihannya cuma tinggal ini kan, tinggal yang pilihan E sama BCG. Karena tadi dia bilangnya berumur 1 bulan. Jadi vaksin yang kemungkinan dikasih itu adalah BCG sama hepatitis B gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya di sini dia bilangnya tuberkulosis, berarti ya udah teman-teman perkecil lagi. Berarti jawabannya adalah BCG gitu ya. Ingat aja kalau HCP adalah ingat aja TBC ada BC-nya kayak gitu ya. Kemudian di sini ada penjelasannya, vaksin BCG itu masih sangat penting diberikan ya. Jadi karena TBC itu menjadi salah satu penyakit yang sering banget terjadi penularannya gitu. Jadi makanya dikasih BCG. BCG itu singkatan dari Bacillus Calmette et Querin gitu ya. Kemudian tadi ya aku pertegas lagi kalau terkait vaksin, ingat aja yang vaksin utama. Kalau misalnya nanti tidak keluar misalnya terkait pasiennya baru lahir, kemudian vaksin yang harus benar-benar dikasih pertama kali, pokoknya nggak boleh lebih dari 24 jam, itu berarti vaksin hepatitis ya. Hepatitis itu pokoknya dia dari 0 bulan. Terus yang berikutnya, pada masa 1 bulan dia akan diberi vaksin BCG, vaksinnya itu sekali aja, sama nanti akan dikasih oral polio. Kayak gitu. Biasanya sih gitu untuk yang 0 sampai 1 bulan. Biasanya keluar itu, kalau enggak terkait misalnya jam ya. Jadi misalnya kalau pasiennya itu dia udah buka nih, maksudnya vaksinnya udah dibuka, vaksin BCG itu bertahan berapa lama sih? Kayak gitu. Biasanya dia setelah dibuka bertahannya, teman-teman harus tahu apakah dia misalnya bertahan 3 jam atau misalnya dia bertahan berapa jam atau berapa minggu. Jadi case-nya itu ya harus dipelajari lagi gitu. Sama harus dihafal kayak misalnya obat untuk TBC apa, kalau DPT apa, DPT kan berarti untuk difteri, pertusis, sama tetanus ya. Terus kalau misalnya MR apa, misalnya sama rubella, MMR itu untuk apa? Nah itu juga teman-teman harus tahu gitu, jangan sampai lupa ya gitu. Kita next, bentar, nomor 2 ada yang mau ditanyakan dulu terkait vaksin ya. Paham ya? Oke. Next, kita lanjut ke nomor 3.
Oke, di sini seorang pasien wanita baru saja melahirkan bayi, kemudian diketahui pasiennya ini memiliki riwayat penyakit TB paru. Maka dokter ingin memberikan obat profilaksis untuk bayi tersebut. Nah, obat apa yang diberikan kepada pasien tersebut? Jawabannya ini ya, isoniazid ya. Next. Oke, sebentar ya. Kita langsung aja di sini. Jadi biasanya untuk pasien pasien yang ini ya dia lahir dari misalnya ibu yang eh, terindikasi dia positif TBC, maka dia itu akan diberikan profilaksis. Jadi pencegahan supaya dia juga tidak terkena TBC gitu ya. Nah, obat yang diberikan itu adalah INH atau isoniazid dengan dosisnya segini ya. 10 miligram per kilogram berat badan per hari selama 6 bulan. Terus nanti mereka akan pemantauan pemantauan dan evaluasi kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh bakalan lihat tuh apakah si pasiennya itu dia kira-kira setelah sudah diberikan si apa namanya BCG itu ada perubahan atau enggak kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih pasiennya itu ketika misalnya ya, nanti misalnya kalau pasiennya itu lahir, terus pertanyaannya gini, apakah setelah pasiennya itu lahir kalau misalnya dari ibu yang terindikasi apa namanya terindikasi BCG terindikasi TBC akan langsung diberikan vaksin BCG? Nah, itu berarti enggak ya teman-teman, mereka akan lihat dulu. Kecuali kalau dia negatif, kalau misalnya dia itu negatif, maka mereka akan kasih dia tuh vaksin BCG gitu. Tapi kalau misalnya dia positif, maka mereka akan kasih dia dulu terapi profilaksisnya atau terapi INH-nya itu selama 6 bulan kayak gitu. Jadi mereka nggak bisa langsung kasih vaksin. Ibaratnya kayak ngapain kita ngasih profilaksis atau kasih pencegahan kalau misal atau kasih vaksin, vaksin itu sebenarnya juga pencegahan ya ke bayi. Ngapain kita ngasih kalau misalnya dia udah terindikasi positif gitu. Makanya kalau misalnya ada soal yang keluar kayak gitu, teman-teman juga harus bisa logika ya, kayak gitu. Untuk yang soal ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum, kita next. Oh, oke, belum ya. Kita next ke nomor berikutnya, Kak. Bisa di, ya, oke. Di sini Tuan Roger datang ke apotik ya. Terus dia membawa HCP-nya adalah tetrasiklin. Nah, terus ditanya nih di sini bagaimana mekanisme kerja dari tetrasiklin ya. Oke, kita langsung aja ya ke jawabannya. Next. Oke, sebentar ya. Oke, jadi di sini ya si tetrasiklin itu dia bekerja dengan cara dia menghambat sintesis protein. Jadi sebenarnya untuk antibiotik itu teman-teman harus tahu juga ya. Jadi dia kira-kira bekerjanya apakah dia menghambat dinding sel kah atau membran sel kah atau dia menghambat di proses sintesis proteinnya. Nah, sintesis protein atau ada sintesis protein yang subunit 30S sama subunit 50 ya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan antara 30S sama 50S kayak gitu ya. Nah, di sini ada HCP-nya nih. HCP-nya aku lumayan ada beberapa HCP kalau terkait yang ini menghambat sintesis protein 30S ya. Nah, HCP-nya di sini bisa yang menghambat sintesis protein 30S itu ada A2. A2 jadi dia di sini ada atrasiklin ya, misalnya seperti atrasiklin sama golongan aminoglikosida atau amikasin. Nah, HCP-ku yang kedua itu adalah ini ya, 3. Jadi, kalau aku ingat aja kalau misalnya dia 30S, itu kan berarti dia huruf pertamanya 3 ya. Nah, T yang di depan itu maksudnya adalah tetrasiklin, kemudian GA-nya itu menunjukkan untuk aminoglikosida gitu ya. Jadi, dari teman-teman aja mau pakai HCP yang mana. Kayak gitu sih, kalau menurut aku untuk bagian infeksi, aku lebih masuknya kalau menggunakan HCP. Jadi aku lebih mudah aku ingat gitu untuk mekanismenya ya. Sama kalau yang case ini antibiotik, paling aku ingetin teman-teman harus lebih banyak ini ya menghafal juga atau mengetahui apa namanya
efek sampingnya atau misalnya antibiotik ini nih nggak boleh dikasih di pasien yang mana sih kayak gitu ya. Nah, kayak misalnya tetrasiklin nih, dia nggak boleh dikasih di mana? Nah, dia nggak boleh dikasih pada bayi ya. Karena apa? Karena dia bisa menyebabkan perubahan warna gigi pada bayi. Jadi makanya tetrasiklin itu dikontraindikasikan pada neonatus gitu ya, atau pada anak-anak. Karena dia dapat menyebabkan itu tadi, apa namanya, perubahan warna coklat pada gigi bayi gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman juga harus ingat untuk apa ya namanya, untuk proses-prosesnya kayak gitu ya. Jadi kayak tadi jangan lupa ingat mekanismenya gitu. Untuk yang soal ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Paham ya? Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nanti untuk soal klinisnya aku ngambilnya 5 aja ya. Nanti kalau teman-teman mau tanya habis ini ya. Next Kak, ke nomor yang terakhir ya kayaknya. Oke, ini adalah salah satu soal juga yang paling sering keluar dan waktu angkatan aku tuh keluar ya teman-teman terkait soal epilepsi. Jadi dia tanyanya adalah, aku lupa waktu itu obatnya apa, tapi mirip-mirip kayak gini lah dia. Dia pokoknya tanyanya terkait obat-obat yang menghambat kanal natrium gitu. Jadi dia soalnya kebalik kayak gitu, bukan tanya mekanisme, tapi dia langsung nyebutin kayak menghambat kanal natrium gitu. Oke, di sini Ibu Aurora datang ke rumah sakit dengan keluhan kejang yang berlangsung selama 30 menit. Oleh dokter, ibu tersebut didiagnosa mengalami status epileptikus dan diresepkan phenytoin. Ditanyanya di sini bagaimana mekanisme kerja dari phenytoin. Jawabannya adalah yang A ya, menghambat kanal natrium plus. Next. Oke, di sini jawabannya yang A, menghambat kanal natrium plus ya. Di sini ada HCP-nya teman-teman, kalau mau pakai boleh. HCP-ku adalah nama vela asam. Na di sini maksudnya adalah dia Na plus, Ma di sini adalah karbamazepin, Fe di sini phenytoin, La di sini lamotrigin, sama yang terakhir adalah asam valproat gitu ya. Jadi kalau di bagian saraf ini juga apa namanya, saran gue adalah teman-teman harus banyak untuk ini ya, harus banyak untuk membaca sama harus banyak untuk mencoba melogikakan sesuatu atau misalnya membuat hacep gitu ya. Soalnya saraf itu materinya banyak teman-teman. Selain epilepsi, ada juga skizo, ada juga dia anxiety, kemudian juga ada bipolar, banyak gitu loh. Jadi dan obat-obatannya kan bermacam-macam tuh teman-teman. Nah, jadi saranku adalah mulai melakukan ini sih buat hacep kayak gitu ya. Nah, di sini dia menghambat kanal Na plus, artinya bahwa epilepsi itu kan sebenarnya terjadi ketika apa ya namanya? Ketika misalnya Na plusnya kita itu misalnya terlalu ini teman-teman, tidak adanya keseimbangan ya, keseimbangan antara si Na plusnya sama Ca2 plusnya kayak gitu. Makanya salah satu obat-obatan yang digunakan dalam epilepsi itu biasanya digunakan untuk menghambat si kanal Na plusnya gitu. Jadi ketika kanal Na plusnya dihambat, maka nanti apa namanya, stimulasi ke otaknya itu juga nanti bakalan berkurang gitu, sehingga nanti bisa mengakibatkan kejang yang terjadi sama pasiennya itu bisa berkurang kayak gitu. Ini untuk yang case ini ya, epilepsi. Ada yang mau ditanyakan teman-teman dari beberapa soal yang aku bilang ini, yang aku bahas ini, ada yang mau ditanyakan? Habis ini soalnya teman-teman bakalan lanjut ke industri sama apa namanya, seindustri sama perhitungan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang masih mengganjil atau misalnya soal eh, soal klinis yang teman-teman kemarin ngerjain, ada yang mau ditanyakan boleh ya sebelum kita pindah ke ini sesi yang berikutnya. Maaf, izin boleh diulang yang soal nomor 1? Oh, soal nomor 1 boleh Kak minta tolong di ini kan soal nomor 1. Oke, ini soal nomor 1, intinya dia tanyanya ini ya, tanyanya terkait MDR-TB. Dia jadinya kan hasilnya adalah pasiennya itu MDR-TB, jadi mereka kultur bakterinya hasilnya adalah MDR-TB. MDR-TB itu kan artinya adalah dia multi drug resistant ya. Multi drug resistant di sini artinya adalah ketika dia misalnya resisten terhadap dua obat utama. Teman-teman ingat aja dua obat utama yang paling umum pada pasien TBC itu sebenarnya obat rifampicin dan isoniazid gitu. Jadi ketika misalnya dia bilang MDR, berarti di pikiran teman-teman adalah dia rifampicin dan isoniazid.
Bedakan antara MDR sama polyresistant ya, sekali lagi aku tekankan, karena biasanya yang paling sering terkecoh itu adalah polyresistance. Karena beberapa orang tuh mikirnya polyresistant itu kan dia lebih dari satu. Jadi ketika ya dia rifampicin sama isoniazid itu kan lebih dari satu. Jadi ya dia masuknya polyresistant dong gitu. Nah, untuk yang ini harus teman-teman pikirin lagi ya, harus dikaji lagi karena kalau dia rifampicin sama isoniazid, dia lebih masuknya adalah ke MDR. Sedangkan kalau misalnya dia polyresistant, itu dia apa namanya resisten terhadap misalnya aku contohin tadi ya, kalau misalnya dia resistensi terhadap isoniazid sama etambutol. Intinya pilihannya itu nggak boleh dua-duanya digabung. Jadi atau pilihannya. Di sini kan dia bilangnya kayak misalnya ini isoniazid etambutol atau rifampicin etambutol. Jadi boleh kedua obat yang tadi, tapi salah satu aja sama pasangannya yang lain. Kalau misalnya dua-dua berarti masuknya di MDR gitu untuk yang soal nomor satu. Tadi yang Dea udah jelas atau ada yang mau tanyakan lagi? Sudah Kak, sudah jelas. Oke. Ada Terima kasih lagi Kak. teman-teman? Ya, sama-sama. Ada lagi? Oh iya, sama aku ingetin ini sih paling kalau yang dia profilaksis itu teman-teman harus tahu profilaksis misalnya pasien TBC, profilaksis HIV itu juga teman-teman harus tahu ya, atau profilaksis hepatitis. Jadi misalnya dia lahir eh, dari ibu yang positif TBC, HIV atau dia hepatitis itu teman-teman harus tahu kalau yang terkait ini ya, karena biasanya dia keluarnya terkait itu sih. Paling seringnya pasien yang dari ibu hamil gitu. Entah dia tanya pengobatan ibu hamil atau kalau enggak tanyanya terkait yang profilaksis gitu. Ada lagi teman-teman? Kak, maaf mau tanya, Ya. itu yang di bagian nomor satu tadi kan ada multi drug resistance, itu kan Mm-mm. ada rifampicin sama isoniazid. Itu kan Iya. tadi bahasanya dengan atau tanpa obat OAT lini pertama yang lain. Jadi Mm-mm. misalnya dia ada isoniazid, rifampicin sama etambutol, itu masuknya ke multi drug resistant apa yang poliresisten ya Kak? Kalau dia apa tadi ada isoniazid, etambutol sama Rifampicin. rifampicin ya, dia tetap masuknya multi drug deh ini. Jadi kan di sini maksudnya kalau misalnya intinya tuh kedua obat itu sama ya. Terima kasih ya pertanyaannya aku jadinya nambah lagi. Jadi selain dia HR tadi isoniazid rifampicin, intinya semua semua apa ya namanya semua gabungan kedua obat itu kalau misalnya ada entah dia tiga atau misal empat, berarti masuknya semua di multi drug resistant. Kayak ini. Jadi kayak HR itu kan isoniazid rifampicin. HRE berarti isoniazid rifampicin etambutol. Jadi ketika ada dua kombinasi itu obat itu dan misalnya dua obat yang lain, satu obat atau dua obat yang lain, tapi ada dua isoniazid sama rifampicin, tetap masuknya multi drug resistant. Jadi dia bukan masuknya polyresistant gitu. Karena polyresistant tuh intinya katanya atau deh. Jadi ketika misalnya dia satu aja, satu obat gitu, satu misalnya isoniazid atau etambutol di combine atau dikombinasi sama yang lain itu baru dia dikatakan polyresistant. Tapi kalau dia ada dua-duanya, entah dia mau jumlahnya tiga atau empat atau dia dua aja, tetap masuknya multi drug gitu ya. Jelas tadi siapa nanya Riza ya? Jelas Kak, makasih. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Aku tunggu sampai 18.45 ya. Oke, kalau udah nggak ada, yang klinisnya udah selesai teman-teman ya. Nanti selanjutnya dilanjutin sama kakak-kakak yang lain. Terus mungkin lanjut aja ya, langsung ke industri dulu ya berarti ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, tinggal tanya aja ya. Makasih teman-teman. Eh, oke, halo teman-teman semua. Suaraku kedengeran nggak ya? Terdengar, Kak. Oke. Maaf sebelumnya aku lagi nggak bisa on cam. Nggak apa-apa ya. Oke, Ya, jadi ini eh,
kita bakal bahas tentang sedikit materi industri dari soal-soal free TO-nya. Mungkin langsung aja ya. Boleh langsung aja Kak ke slide pertama. Nah, untuk soalnya yang pertama ini ada apoteker Haikal di industri HCP UKAI laboratori sedang melakukan produksi tablet hisap vitamin C dengan bentuk kemasan strip. Agar memenuhi aturan CPOB, maka pada saat pengemasan pada blister perlu dilakukan pada kelas yang sesuai. Pada kelas mana proses tersebut dilakukan? Oke, jadi teman-teman, ini kira-kira kalau menurut teman-teman, kata kunci dari soal ini tuh apa? Kita coba cari dulu kata kunci dari masing-masing soal biar kita bisa tahu jawaban apa yang paling tepat buat si soal ini. Kira-kira apa nih teman-teman? Jadi di soal ini kata kuncinya ini ya, tablet hisap vitamin C. Nah, kalau tablet hisap vitamin C dia dikemas pada blister, kira-kira dia akan dikemas pada kelas mana nih? Kelas B, kelas E, kelas D, kelas A, atau kelas C nih? Ayo, apa ada dari teman-teman yang udah tahu? Kelas E, oke. Oke, benar banget ya. Kelas E ya jawabannya. Dan bisa langsung lanjut ke pembahasannya ya, Kak ya. Nah, oke, benar banget. Jadi, untuk kelas di industri farmasi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada kelas steril dan ada kelas non steril. Di mana kelas steril sendiri itu dibagi di kelas A, B, C, dan D. Nah, sedangkan untuk kelas non steril itu mulainya dari kelas E. Nah, untuk kelas steril kelas A itu kelas untuk apa sih? Jadi kelas A itu digunakan untuk teknik aseptis nih. Contohnya adalah kayak pengisian salep mata atau injeksi-injeksi volume kecil yang dimana dia nggak perlu sterilisasi akhir. Nah, kemudian ada lagi nih kelas B. Kelas B itu latar belakangnya dari si kelas A. Jadi dia cuma buat latar belakangnya si kelas A doang. Nah, kemudian ada kelas C. Kelas C ini digunakan sebagai ruang steril untuk pembuatan larutan bila ada resiko dan juga pembuatan-pembuatan larutan yang akan yang pengisian larutan yang akan disterilisasi akhir. Dan ada juga kelas D. Kelas D ini untuk pembuatan obat steril dengan sterilisasi akhir. Nah, untuk si tablet hisap vitamin C tadi yang disoal, dia kan bukan termasuk salah satu sediaan steril nih. Jadi, untuk pembuatan hingga pengemasannya, dia cukup dilakukan di kelas E. Nah, kelas E itu dia ruang pengolahan dan pengemasan primer obat non steril, pembuatan salep kecuali salep mata ya. Jadi semua sediaan yang nggak membutuhkan kondisi steril dibuatnya itu di kelas E, baik itu pembuatan sampai pengemasannya kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain terkait dengan kelas-kelas di industri farmasi. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut ke soal yang selanjutnya dulu ya. Oke, soal selanjutnya ada apoteker Juna pada bagian kontrol kualitas suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan injeksi ranitidin 25 mg per mili dalam vial dan memerlukan pengaturan intensitas pencahayaan ruangan untuk pengujian tersebut. Berdasarkan CPOB, berapakah syarat intensitas pencahayaan ruangan gudang yang harus ditetapkan oleh apoteker tersebut? Jadi di sini langsung ya, soalnya langsung nunjuk buat pencahayaan gudang.
untuk penyimpanan. Jadi kira-kira berapa nih teman-teman, ada yang tahu mungkin untuk syarat pencahayaan untuk gudang? Ada yang menjawab? Oke, 200 lux. Oke. Kak bisa lanjut ke pembahasannya. Jadi benar banget ya. Untuk pencahayaan di area gudang itu pakainya adalah 200 lux, di mana untuk kekuatan cahaya sendiri di industri farmasi itu dibagi menjadi beberapa jenis kekuatan. Yang pertama ada 100 lux, di mana 100 ini digunakan untuk area-area ruang ganti, toilet, dan ruangan-ruangan untuk sarana-sarana penunjang. Kemudian ada 200 ini khusus untuk area gudang. Dan ada 300 ini diperuntukkan untuk koridor-koridor di area produksi. Kemudian ada 500, di mana 500 ini untuk kantor, untuk ruang produksinya, kemudian ada ruang pengolahan dan pengemasan, serta laboratorium. Dan 600 ini khusus untuk pemeriksaan visual, yaitu seperti kayak pemeriksaan kejenihan ampul kayak gitu. Kenapa yang 600 ini kenapa yang pemeriksaan visual ini dia harus tinggi 600? Karena biar kelihatan tuh kalau ada partikel-partikel atau ampulnya mungkin di dalamnya itu ada partikel-partikel asing yang tidak diinginkan. Jadi harus dalam kondisi yang terang kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin dari soal ini mau ada yang ditanyain dulu. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa next dulu ke soal selanjutnya. Oke, soal ketiga. Apoteker Hilda sedang melakukan evaluasi kebocoran sediaan salep mata. Berapa jumlah sampel yang digunakan? Berapa nih? Di sini soalnya juga langsung aja jelas dia untuk kebocoran sediaan salep mata. Kira-kira berapa jumlah sampelnya yang dipakai? Ada yang tahu? Oke, benar banget. Jadi, boleh langsung ke pembahasannya, Kak. Nah, oke, benar banget ya. Jadi jawabannya adalah A, di mana untuk uji kebocoran salep mata itu sendiri dibagi menjadi 2 tahap. Ada tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1 itu dibutuhkan sejumlah 10 sampel, dan pada tahap 2 itu dibutuhkan sebanyak 20 sampel. Nah, untuk ujinya itu bagaimana caranya? Jadi dari 10 tub salep mata itu dibersihkan, kemudian dikeringkan, kemudian diletakkan pada posisi yang horizontal di atas lembaran kertas. Jadi di bawahnya si salep mata itu ada lembaran kertasnya kayak gitu. Dan kemudian itu di oven, alatnya pakai oven dengan suhunya 60 derajat plus minus 3 derajat selama 8 jam. Nah, kemudian dari 10 tub yang diuji itu tidak boleh terjadi kebocoran selama atau setelah pengujian selesai. Nah, jadi itu biasanya taunya bocor dari mana? Taunya bocor itu karena tadi di bawahnya kita lapisin kertas tuh. Kebocorannya itu bakal kelihatan ada noda-nodanya di kertas. Kayak gitu. Nah, jika terdapat kebocoran pada satu tub, tetapi tidak lebih dari satu tub, jadi intinya kalau yang bocor, kalau ada yang bocor satu tub, maka pengujian itu diulangi dengan menggunakan tambahan 20 tub salep. Nah, syaratnya sendiri gimana? Syaratnya adalah dari sejumlah 30 tub salep yang diuji itu tidak boleh ada lebih dari satu yang bocor. Jadi intinya untuk uji kebocoran salep mata ini
Tahap pertama menggunakan 10 tub salep mata, tahap kedua menggunakan tambahan 20 tub salep mata, jadi total sampelnya adalah 30. Dan dari 30 tub ini syaratnya secara keseluruhan adalah tidak boleh lebih dari 1 tub yang bocor kayak gitu. Kalau dia pada tahap 1 udah ada 2 yang bocor gimana? Ya udah berarti dia sudah tidak memenuhi syarat seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya teman-teman. Oke, ini soal keempat. Jadi apoteker Sistana di industri HCP UKAI sedang melakukan uji stabilitas dipercepat. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali. Kondisi pengujian yang dimaksud adalah, nah ini dia mau melakukan uji stabilitas dipercepat nih. Uji stabilitas dipercepat, ada yang tahu suhunya berapa, suhu dan kelembaban yang digunakan untuk penyimpanan uji stabilitas dipercepat? Oke, ada yang jawab A. Ini ada lagi? Oke. Gak ada ya? A semua ya? Kak, lanjut ke pembahasan. Nah, benar banget. Jadi untuk uji stabilitas dipercepat atau biasanya dikenal dengan accelerated stability, ini dilakukan pada kondisi suhu 40 derajat plus minus 2 derajat dengan kelembabannya adalah 75 plus minus 5% selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini, si produk ini akan dilakukan pengujian pada bulan ke-0, bulan ke-3, dan bulan ke-6. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, pada suhu 40 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Nah, RH-nya 75 derajat Celcius, 75% plus minus 5%. Nah, untuk soal-soal kayak gini, seingatku aku pernah ketemu soal ini di TONAS, waktu TONAS periodeku kemarin, dan sempat ada juga di soal UKM PPAI-ku. Jadi mungkin teman-teman bisa hafalin ya untuk suhu-suhu dan RH untuk uji-uji stabilitas, baik itu uji stabilitas jangka panjang ataupun uji stabilitas yang dipercepat atau accelerated kayak gitu. Nah, mungkin dari soal uji stabilitas ini mau ada yang ditanyain dulu sebelum kita ke soal kelima. Soal kelima ini udah soal terakhir ya, soal kelima. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal kelima ya. Nah, ini soal kelima, soal terakhir nih. Jadi, industri HCP UKAI Laboratories sedang memproduksi sirup dan salah satu komponen utamanya adalah air. Industri menetapkan air yang dipakai untuk produk sirup adalah air yang sudah terfiltrasi baik dengan mekanisme ion exchange atau reverse osmosis. Air apakah yang dimaksud? Nah, ini air apa? Kira-kira teman-teman ada yang tahu jawabannya? Purified water. Oke, ada lagi mungkin ada pendapat lain? Oke, berarti semua setuju purified water ya. Oke. Oke, boleh langsung ke pembahasannya, Kak. Benar, jadi jawabannya adalah air murni atau purified water. Dan di mana air murni atau purified water atau biasanya disingkat PW ini adalah air yang dihasilkan dari pemurnian sehingga memenuhi persyaratan kemurnian baik itu secara kimiawi maupun mikroba. Nah, pengolahannya itu dapat diolah dengan menggunakan reverse osmosis.
Nah, untuk air purified water ini biasanya dia akan digunakan untuk sediaan-sediaan non steril ya. Tapi kalau untuk sediaan steril, biasanya air yang digunakan adalah menggunakan WFI atau water for injection. Nah, untuk sediaan non steril ini yang biasanya pakai air murni atau purified water ini ada seperti sediaan sirup, krim, gel, terus cairan obat luar, kemudian ada untuk sediaan-sediaan padat, supo, ovula, salep kayak gitu. Kemudian selain untuk digunakan sebagai air untuk proses pengolahan, air purified water ini juga digunakan sebagai air untuk pembilasan terakhir pada cuci alat. Jadi untuk cuci alat biasanya tuh kalau di industri farmasi ya, jadi eh, pencucian pertama boleh tuh pakai air air biasa dulu. Kemudian untuk pembilasannya baru menggunakan air murni atau purified water kayak gitu. Nah, sorry. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain tentang air yang digunakan di industri farmasi. Nggak ada ya? Oke. Jadi sebenarnya untuk eh, soal-soal industri itu sepengalamanku untuk TONAS maupun UK biasanya memang banyak tentang jenis air, kualitas, kemudian mungkin nanti teman-teman bisa mempelajari dari kayak mungkin yang hmm, aduh, maaf banget tadi aku kepental, sinyalku lagi agak jelek beberapa hari ini ya teman-teman ya. Oke, jadi tadi ngebahas tentang soal-soal industri ya. Jadi untuk soal-soal di industri farmasi emang banyak banget hafalan-hafalan kayak gitu. Jadi eh di emang sih kita harus belajar ekstra buat mm, mempelajari soal-soal industri karena emang banyak banget hafalan-hafalannya. Nah, mungkin saran aku buat teman-teman yang mau UKM PPAI atau TONAS untuk soal-soal industri ini sering-sering latihan soal aja sih karena dengan sering kita latihan soal otomatis pasti bakalan inget-inget dengan sendirinya kok. Jadi perbanyak aja latihan soalnya. Nah, mungkin dari 5 soal yang kita bahas ini, ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada, mungkin aku cukupin sampai di sini aja. Terus bisa dilanjut sama kakak-kakak yang lain buat di materi perhitungan ya, Kak ya. Oke, malam teman-teman. Sebelumnya suaraku kedengaran gak ya?
Ya, maka mungkin slide-nya bisa di stop share dulu ya. Oke, jadi di BPT ini cuma pilih beberapa soal dari sekian banyak soal tryout gitu ya yang terkait perhitungan. Nah, terkait soal perhitungan ini langsung aja nomor 1. Nomor 1 ini kita bahas terkait validasi perhitungan. Nah, di validasi pembersihan. Nah, di validasi pembersihan ini salah satunya tahapannya itu ada makro. Masuk ke soalnya, apoteker Karina melakukan validasi pembersihan alat. Validasi pembersihan alat untuk aspirin 80 mg dan paracetamol 650 mg. Di mana batch size aspirinnya itu 400 kg dan paracetamol itu 100 kg. Batas safety-nya itu 1000. Jika aspirin akan dibersihkan terhadap paracetamol, berapa makronya? Nah, kalau di sini kita lihat kata kuncinya itu jika aspirin akan dibersihkan terhadap paracetamol. Berarti obat yang sudah dilakukan penimbangan terlebih dahulu itu berarti aspirin, kemudian nanti akan dilakukan penimbangan di paracetamol, kayak gitu. Oke, mungkin next Kak di pembahasannya. Oke, jadi pembahasannya itu rumusnya ada makro sama dengan 1/SF dikali MSD dikali 10⁻6 per MDD. Nah, SF ini apa? SF ini safety factor di mana batasnya itu tergantung nih. Kita lihat kata kuncinya itu aspirin. Nah, aspirin di sini kan tablet oral, paracetamol tablet oral. Berarti untuk safety-nya, safety faktornya itu kita pakai 1000. Kenapa 1000? Karena kita pakainya itu dia oral dan nilai tergantung dari obat yang kita pakai. Ada yang oral, ada yang injeksi, ada yang topikal juga. Nah, kalau oral itu 100 sampai 1000, terus kita pakainya yang 1000 gitu. Ya, jadi maka dengan 1/1000, 1/1000 dikali MSD kali 10⁻6 per MDD. Nah, MSD ini kekuatan sediaan obat sebelumnya yang tadi aku bilang. Sebelumnya itu aspirin, kemudian MDD itu kekuatan sediaan obat yang akan diproduksi. Itu paracetamol. Nah, di sini sebelumnya sorry ya teman-teman, ini tuh harusnya 80, bukan 180.
Nah, yang ini harusnya itu 80. 80 mg dari aspirin. Oke, 80 mg dari aspirin. Nah, kalau udah sampai sini kita langsung kali aja. Jadi 1 dikali dengan 80 juta karena 10 pangkat 6 ya. Per 1000 nanti kali 650 berarti 650.000. Nah, dapatnya itu berapa teman-teman kira-kira? Jadi nanti 80 juta per 650.000 ya, dapatnya itu bukan 276 tapi 123. 123 33,07. Oke, jadi apa namanya? Jadi hasilnya dari dapat nih hasilnya untuk mencari nilai makro itu 123,07. Artinya dia masih masuk dalam rentang kebersihan untuk tablet oral ya, yang 100 sampai 1000. Oke, untuk soal makro apakah ada yang ditanyakan dulu teman-teman atau penjelasan kita kecepatan? Kalau belum, kita next saja. Oke, masuk ke soal nomor 12. Soalnya ini diperoleh nilai simpanan baku. Nilai SD-nya itu 108,25, SLP-nya itu 25810. Yang ditanyakan berapakah batas terkecil yang dapat terdeteksi oleh instrumen. Nah, untuk soal kayak gini itu paling penting kita tahu apa yang harus kita cari itu ditanya nih batas terkecil. Batas terkecil berarti ditanyanya itu antara LOD atau LOQ. Kalau terkecil kita harus lihat lagi kata kuncinya itu terdeteksi. Nah, kalau terdeteksi artinya kita pakai rumus yang LOD. Saya masuk ke pembahasannya aja. Nah, kan tadi kan sudah aku bilang ya, kalau untuk kata kunci supaya kita tahu rumus apa yang kita pakai antara LOD dan LOQ itu ada di sini nih. Batas terkecil yang dapat terdeteksi. LOD itu kan D itu kan detection. Nah, kita bisa pakai tuh yang LOD. Kecuali kalau misalnya itu key yang terkait nilai Q-nya yang 10 itu baru kita pakai rumus LOQ. Nah, untuk LOD sendiri rumusnya itu 3 SD per slope. Nah, di sini SD itu kan udah diketahui nih. SD-nya itu 108,25, kemudian nilai slope-nya itu 25810. Biasa di soal UPAI udah tertera jelas kalau SD-nya itu misalnya X, nah itu sudah diketahui. Jadi kita nggak perlu lagi cari seperti soal-soal yang lain. Seperti waktu kita masih kuliah yang cari nilai SD itu, jadi nggak ribet lagi, udah diketahui. Oke, kalau gini, untuk HCF-nya itu 3D. Langsung aja. Langsung aja 3 kali 108,25 per 25810 itu hasilnya 0,012 untuk nilai batas kecilnya. KCF-nya teman-teman mungkin bisa pakai ini ya.
Oke, kalau misalnya ada yang bertanyakan nanti langsung di chat aja ya via Zoom itu. Oke, kita next. Oke. Kita masuk di perhitungan kadar paracetamol. Nah, untuk soal terkait perhitungan kadar obat, ini biasanya keluar di UKI. Soalnya itu lebih panjang dari soal di tryout gitu ya. Jadi yang perlu kita tahu itu kunci soalnya, kata kunci dari soal itu, kemudian rumusnya yang jangan kita lupa. Karena di sini itu kan terkait berapakah persen kadar. Kalau kita nggak baca soalnya perlahan-lahan, maksudnya kayak nggak mengerti soalnya itu ditanyakan berapa persen kadar atau ditanya masanya, masa kadar itu. Kalau kita salah, berarti jawaban dari awal sampai akhir kita cakap itu salah. Nah, di soal itu kan dibilang apoteker akan melakukan pengujian kadar tablet paracetamol 500 mg 500 mg dengan metode titrasi nitrimetri. Nah, kemudian sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu diberikan 20 ml HCl dan 50 ml air. Kemudian diaduk hingga larut dalam penanas air dan didinginkan hingga suhu 8 derajat Celcius. Kemudian dilakukan titrasi dengan natrium nitrit 0,5 m sebanyak 6,2 ml. Artinya volumenya itu 6,2 ml. Kemudian di mana tiap mili larutan itu Na02 itu 0,1 m yang mana setara dengan 15,119 mg paracetamol. Ditanya berapakah persen kadar paracetamol tersebut? Berarti ditanya persen kadar obat ya. Kadar obat. Nah, persen kadar obat itu rumusnya apa? Rumusnya itu volume titeran nanti dikali dengan apa? Dikali dengan mol dari natrium nitrit yaitu 0,5 ya. Dikali dengan kesetaraan. Terus dibagi dengan M teoritis dikali dengan massa. Nah, kalau kayak gini tinggal masukin aja angka-angkanya. Berarti persen kadar obat sama dengan volume titerannya itu berapa? Volume titerannya itu 6,2 mili ya. 6,2 mili terus dikali dengan 0,5 mili. 0,5 m terus dikali dengan kesetaraan. Nah, kesetaraan itu yang 15,116 mg. Ini jangan lupa dikali 100 ya, karena ditanya persen kadar obat. Oke. Dibagi dengan enteritisnya itu 0,1 m terus dikali dengan 500 mg itu massa sampel paracetamol yaitu 500 mg kemudian dikali 100%. Oke. Ada yang udah cakar dapatnya berapa teman-teman? Berapa teman-teman hasilnya? Oke, 97,32.
Yang lain dapatnya berapa? Ya, jadi 93,72 ya. 71,92 dibulatkan jadi dibulatkan jadi 93,72 persen. Oke, jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya ditanya persen kadar obat, itu yang perlu kita ketahui itu harus dikali 100%, kemudian rumusnya itu nggak boleh salah. Karena persen kadar obat sama ditanya kadar obat aja, itu rumusnya hampir beda, tapi hampir sama, tapi ada bedanya nih. Kalau ditanya persen kadar obat, itu di rumusnya itu volume titeran dikali M aktual dikali kesetaraan per M teoritis kali sampel dikali 100%. Itu kalau misalnya ditanya kadar obat, persen kadar obat. Nah, kalau misalnya nih di soal cuma ditanya kadar obat aja, artinya rumusnya itu volume titeran nanti dikali dengan M aktual dikali kesetaraan per M teoritis aja. Jadi kita nggak bakal cari M sampel, nggak perlu dikali dengan M sampel aja. Nah ini nggak perlu. Itu kalau misalnya ditanya kadar obat aja. Itu yang bedanya. Jadi kita perlu baca dulu baik-baik soalnya baru kita mengerjakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau misalnya pembulatannya ya. Oke, jadi di sini tuh kan gini. Untuk pembulatan ya. Nah, kalau kayak gini itu artinya kalau misalnya nih di jawaban ini kan 93,7192. Nah, kalau di soal itu, kalau di jawaban kita kan langsung nih 93,72, 97,32. Nah, kita harus pakai untuk pembulatannya itu pembulatan ke atas, bukan pembulatan ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah itu artinya kita pakai yang 93,70 atau 0,7 aja. Nah, kalau di soal itu, karena kan di jawabannya itu kita tuh harus menyesuaikan antara jawaban yang kita dapat sama jawaban yang di soal. Kalau misalnya di soal ada 2 angka di belakang koma, berarti kita juga harus sesuaikan 2 angka di belakang koma itu berapa. Kalau misalnya di soal 1 angka di belakang koma, artinya kita juga harus sesuaikan pembulatannya itu kayak mana. Kayak kalau di soal kan ada 2 angka di belakang koma tuh. Nah, sedangkan jawaban yang kita dapat itu ada 93, ada 4 angka di belakang koma, ada 93,7192. Nah, 7192 ini kita harus bulatkan ke atas 19. Kan udah lewat dari udah di atas dari 1,15 kan. Kalau bisa biasanya di atas 15 atau di atas 5, di atas 25 itu pembulatannya itu ke atas. Jadi langsung aja nih 192 dibulatkan ke 2 gitu. Jadi nggak dibulatkan ke bawah, kan dibulatkan ke atas. Ya. Kayak gini teman-teman. Tadi yang tanya Nurul. Kayak gitu kan kalau untuk pembulatan itu. Oke. Oke. Lanjut di nomor 14. Oke, jadi bagian R&D dari satu farmasi akan mengembangkan sediaan metformin. Nah, metformin itu obat apa ya? Obat diabetes. Metformin
XR tablet 50 mg dengan pH 3 dan putih order 2. Jika diketahui kecepatan eliminasi itu 12,5 kali 10 pangkat minus 4 jam, maka berapakah waktu paruh? Ditanya waktu paruh. Nah, kalau di soal tuh kalau misalnya nggak diketahui, kita harus cari order 0 atau order 1 atau order 2. Kalau nggak ada diketahui sama sekali nih, kita harus cari order berapa, itu kita tetap pakai di order 1. Order 1 itu yang umum, jadi kita pakainya yang order 1. Karena di soal ditanya order waktu paruh dari order 2, kita masukin aja dulu. Eliminasi sama dengan 12,5 kali 10 pangkat 5 kali pangkat 4. Kemudian dosisnya itu ada 50 mg. Oke, ditanya itu waktu paruh tes kedua dari order 2. Jadi jawab setengah dari order 2 itu rumusnya apa? Rumusnya itu 1 per KE dikali dengan dosis. Oke, jadi T 1/2 sama dengan 1 dibagi dengan nilai KE. KE itu berarti 12,5 kali 10 pangkat minus 4, artinya 0,0012. Oke, 0,0125 dikali dengan 500 mg. 1/2. Oke, dapatnya berapa teman-teman? Ada yang udah capai? Oke, betul ya. Jadi jawabannya itu 1 per 0,0025 dikali 500 mg itu dapatnya 1,6 jam. Oke, kayak gini jawabannya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kita lanjut dulu ya. Oke, di soal terakhir, apoteker itu sedang melakukan pengecekan kadar pada salah satu obat pereda nyeri, yaitu enadiklofenak, menggunakan KCKT dan mendapatkan kalibrasinya itu V sama dengan 52108X 257 ditambah 257,16, di mana Y adalah luas area dan X adalah oksigen atau konsentrasinya. Nah, diketahui SD-nya itu 1008, ditanya nilai LOQ. Konsentrasinya nih yang ditanya. Adanya, berarti ditanya LOQ kan? LOQ. Nah, kembali ke soal yang tadi nomor berapa ya? Aku lupa. Sekitar nomor 3 ya. LOQ itu, LOD itu kan rumusnya 3 SD. Nah, kalau LOQ itu rumusnya 10 SD. Kita tuh perlu ingat karena di soal UKAI bakal keluar soal kayak gini tuh bisa 1 atau 2 nomor atau 3 nomor. Karena apa? Kenapa dia keluar banyak gitu? Karena pengerjaannya itu gampang. Jadi kalau misalnya dari awal kita udah ngerjain soal kayak gini, bakal rugi aja ke kita karena kelewat soal yang gampang.
Kayak jadi untuk hacetnya itu kita lihat aja. Ini kan sama dengan kayak 10 gitu kan, 0, kayak 0. Berarti jauh. Kita ingat aja kalau ki berarti Ki10 berarti Ki10. Gitu. Kalau ki sama dengan 10 dikali ST terus. Kalau ki sama dengan 10 dikali. Nah, SD-nya itu 1008 ya. 1008 nilai SOP-nya itu yang ini. Yang nilai B. Kan biasanya gini, Y sama dengan BX tambah A. Nah, B-nya itu yang SOP yang 52108 itu yang SOP. Ya, 52108. LOQ sama dengan berapa teman-teman, mungkin ada yang udah catat dapatnya berapa? Dapatnya berapa teman-teman? Yang lain? Sama juga atau ada beda? Oke, jadi gitu ya, jawabannya 0,193. Oke, betul, 0,193. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait perhitungan? Terkait LOD dan LOQ. Oke. Jadi cara kita membedakan kapan kita pakai LOD dan kapan kita pakai LOQ itu adanya di soal nih. Nah, kadang di soal UKAI nggak dibilang kita harus nggak dibilang nih rumus LOD apa LOQ yang kita pakai. Kalau misalnya di soal dibilang gini nih, berapakah batas terkecil yang dapat terdeteksi? Batas terkecil yang dapat terdeteksi. Artinya kita pakai LOD karena LOD itu kan limit of detection. Nah, limit of detection berarti kan sih terdeteksi nih. Deteksi artinya kita pakai LOD kayak gitu. Kalau misalnya di soal berapakah batas terkecil yang dapat terkuantifikasi artinya berarti gini, itu kan LOQ. Nah, berarti kita pakai yang LOQ untuk pembeda apa namanya? Untuk pembeda rumusnya LOD itu lebih ke 3D, dia itu 3D. LOQ itu 10 SD. Ki pembedanya itu kayak Ki aja, Ki itu kan kayak sama dengan 10. Nah, kita tinggal hafalnya kayak gitu, ada yang 3, ada yang 10. Hafalnya di Ki aja, kalau Ki berarti kita harus pakai 10. Kalau D berarti harus ke 3. Jadi hafal satunya aja nggak masalah. Kayak gitu, Kak. Siapa? Kak Elsa. Oke, Kak. Kalau misalnya teman-teman mau lebih paham lagi, maksudnya terkait
perhitungan cepat, hafal cepat. Nah, itu teman-teman mungkin bisa ikut kelas kita ya. Kelas kita itu kan uh, ada klinis, terus industri sama perhitungan. Nah, itu dengan minimal 250 aja teman-teman udah bisa dapat kelas klinis, terus kelas perhitungan, kelas industri, dan teman-teman bakal dapat banyak benefit. Nah, salah satunya itu kayak hafal cepat gitu sama pengerjaan cepat. Jadi lebih gampang untuk mengerjakan soal UKAI yang 180 nomor itu dengan waktu yang sangat terbatas. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita stop share ya. Oh, ada yang tanya? Ya, jadi untuk nomor 13 itu benar ya. Kalau misalnya di soal ditanya persen kadar obat, berarti kita harus dikali nanti untuk per yang di bawah itu kan rumusnya itu ada volume aktual dikali M aktualnya itu terus dikali dengan kesetaraan per M yang di bawah itu nanti dikali dengan massa sampel terus nanti hasilnya dikali dengan 1%. Itu kalau ditanya persen kadar obat. Nah, kalau misalnya yang tanya kadar obat, betul seperti yang dibilang Kak Vanessa, itu harus itu massa sampel sama dikali 100% itu nggak usah dipakai. Jadi cuman per dengan N aktualnya aja. Kayak gitu. Karena sering terkecoh ya antara persen kadar obat sama kadar obat. Di soal tuh sering gitu tuh keluarnya. Kadang diminta cari persen kadar obat, tapi kita cuma carinya sampai kadar aja. Padahal semua di soal itu udah ada. Maksudnya lengkap, yang dikata tuh udah lengkap. Bahkan kadang lebih. Gitu. Kayak gitu Kak Vanessa. Oke ya Kak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi mungkin bisa di grup Telegram ya. Nanti kita bisa drop jawabannya ke situ. Ya, betul. M besar ya, yang M besar teoritis. Bukan M massa. Sama-sama. Terima kasih ya teman-teman sudah join di kelas free tryout kita. Kalau untuk tanya lebih lanjut nanti di grup Telegram teman-teman.